Assalamualaikum, ini ada konfirmasi lagi ya atas video kita yang lalu. Dulu kita bilang 16-8 fasting itu masih bisa ditawar-tawar, nggak mesti pas 16 jam, tapi bisa kurang dikit sampai 14 jam. Ternyata hal tersebut terkonfirmasi tuh oleh Dr. Sachin Panda, barusan saya dengar sharingnya, linknya ada di deskripsi. Kalau kurangnya kurang banget sampai 12 jam atau kurang, itu bisa nggak terlalu berguna, gitu sih kalau menurut Dr. Sachin Panda. Cuma ini ada tapinya. Kemarin kan kita bahas juga tuh, kalau yang ogah fasting berat bisa mulai dulu dari yang tipis-tipis, yang seamless, yang seiring dengan waktu tidur, serta ancang-ancangnya. Sehingga total durasinya antara 8 sampai dengan 12 jam atau sekitar itu. Nah, apakah terus ide itu kemudian mesti dianulir? Ternyata enggak juga sih. Dr. Sachin Panda ini lumayan populer ya di Amerika sebagai expert ahli untuk kesehatan jangka panjang. Yang dia sampaikan itu bukan pendapat pribadi, tapi kesimpulan dari suatu clinical trial gitu, uji klinis yang melibatkan orang banyak. Cuma beberapa hal perlu dicermati ya dari uji klinis tersebut, perlu dikritisi. Berikut ini kurang lebih penelaahan oleh Dr. Sachin Panda dan ada juga sedikit pendapat dari kami. Pertama, ini penting nih. Walaupun orangnya banyak yang diikutkan di uji klinis tersebut, hampir semuanya ternyata orang sehat, bukan yang ada gangguan metabolisme atau apa, sehingga bisa juga dibilang nih kayak gini, bahwa 12 jam nggak terlalu ngaruh itu buat yang dari semulanya udah sehat. Sedangkan buat yang tadinya ada gangguan metabolisme tertentu, itu walau alam, ceritanya bisa beda. Dan itu pun bukan artinya terus nggak ada manfaatnya sama sekali. Ditemu kenali ada, di antara yang diamati itu mendapat manfaat. Tapi yang mendapat manfaat nyata itu cuma sebagian kecil saja dari yang diamati, sehingga begitu dirata-rata secara keseluruhan, tereliminirlah dia oleh yang lain. Realita yang lain dalam keseharian ya, populasi yang diuji itu sudah deket-deket sih ke 12 jam kosong. Kalau 12 jam kosong berarti window of eating-nya kan 12 jam tuh ya. Sedangkan berdasarkan statistik di Amerika nih ya, sebelum pengujian itu ditemu kenali bahwa mereka seperti juga rata-rata orang Amerika lain, window of eating hariannya itu sekitaran 15 jam gitu, alias 15 jam makan, ngemil, dan seterusnya. Income-nya rata-rata cuma 9 jam atau sekitaran waktu tidur saja. 9 jam dipanjangin jadi 12 jam. Nah, ini terasa tidak terlalu drastis kan ya. Wajar aja kalau dampak positifnya tidak terlalu nyata. Apalagi 9 jam itu kan rata-rata. Bisa aja ada yang semulanya sudah lebih dari itu. Sebaliknya tentu bisa aja di antara yang ikut uji klinis ada yang semulanya kurang banget dari itu. Nah, bisa jadi kelompok outliers inilah yang merasakan manfaat nyata walau alam. Kemungkinan lain lagi, disiplin yang seperti itu memang bukan untuk diharapkan manfaat nyatanya dalam jangka pendek. Namanya uji klinis tuh ya, pasti kan berbatas waktu tuh ya. Sekitaran 12 minggu gitu ya, 3 bulanan. Setelah itu terus diamati lagi 2-3 bulan. Bisa jadi sih, kalau rentang periode amatannya masih sependek itu, dengan fasting yang setipis 12 jam, ya mungkin bisa dibilang itu fasting-fastingan. Manfaat positifnya akan ajaib banget sih, kalau terus kelihatan super nyata. Akan beda cerita kalau praktek dan pengamatannya itu dalam jangka bertahun-tahun. Bisa aja itu laju penuaan atau keuzurannya akan beda signifikan. Karena yang memberi waktu mingkem lebih panjang, itu healingnya di saat tidur tentunya akan cenderung lebih baik bareng 2-3 jam. Dan walaupun ini dalam jangka pendek tidak kasat mata, dalam jangka panjang beda lagi. Karena itulah, Dr. Sachin Panda tetap merekomendasikan 10-12 jam itu bisa dioptimalkan sebagai langkah awal starting point buat yang semulanya makan melulu, tidak peduli dengan pentingnya fasting. Yang ujung-ujungnya jadi cuma dapat waktu mingkem 9 jam tadi itu, yaitu pada saat tidur, dan tentang makan minumnya 15 jam. Untuk segala sesuatu, itu kan biasa ya, ada jembatan keledainya. Kemudian disarankan oleh Dr. Panda dan pakar-pakar lain untuk tidak berhenti di 12-12 jam itu, tapi perlu memikirkan untuk ditingkatkan lagi. Saran mereka perlu diupayakan untuk rata-ratanya itu mengarah ke 14 jam lebih. Bukan artinya mesti 14 jam lebih per hari ya. Tapi kalau di rata-rata bulanan atau mingguan gitu dapat 14 jam atau lebih-lebih dikit. Karena berbeda dengan yang cuma sekitaran 12 jam, kalau yang 14 jam lebih itu dalam jangka pendek pun yaitu sekitaran 2-3 bulan setelah konsisten dipraktekin, dampak positifnya cenderung akan tampak nyata dan bahkan bisa nyata banget buat yang tadinya ada kondisi-kondisi tertentu dalam kaitannya dengan sistem metabolisme. Kalau diperiksa darah,
itu hasilnya akan cenderung membaik, kecuali kalau dari awalnya emang udah baik. Itu kurang lebihnya kalau yang saya pahami. Hikmah lainnya ya, ini kesimpulan saya sendiri. Kalau yang berhenti makan minum alias fastingnya baru 12 jaman setiap malam atau sekitar itu, jangan buru-buru berpuas diri. Jurus healing yang segitu itu relatif terlalu tipis. Kalau mau optimal mesti dikumpul dengan jurus-jurus sehat lainnya. Jurus lainnya itu apa? Kalau merujuk pada bukunya Dr. Peter Attia, Outlive, itu antara lain pertama, penataan nutrisi dan diet yang lebih balance, jangan kebanyakan kasup gula, karbo, junk food, dan seterusnya, yang ngencengin inflamasi dan oksidatif stres. Keduanya, itu perlu pemantapan kualitas rehat tidur untuk mendapatkan healing yang lebih mantap. Ketiganya, perlu exercise atau kerja banting tulang yang memberikan gemblengan dan giringan kepada tubuh kita untuk senantiasa bugar, prima, dan terus memperkuat dirinya. Keempatnya, perlu dijaga juga emosional wellness gitu, sikap positif, koneksi sosial atau hubungan silaturahmi yang membahagiakan, kemudian stres-stres yang terkelola dengan baik, dan seterusnya seperti itu. Kelimanya, ya fasting yang lebih impactful itu perlu dipertimbangkan juga, yaitu secara okasional bukan terus-terusan. Contoh nih, buat yang muslim ya, sehari-hari meraktekin yang tipis-tipis tadi, 12 jam, tapi terus tahun sekali di bulan Ramadan ada fasting intensif yang siang hari full dry fasting, plus nantinya selepas lebaran tetap aja dietnya diatur, jangan kebanyakan gula, karbo, junk food, terus ada tambahan lagi 6 hari puasa Syawal. Nah, insya Allah ini bakalan jauh lebih positif dampak sehatnya daripada cuma 12 jam seumur hidup. Bahkan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis, yang seperti itu bisa setara rutin puasa setahun penuh. Kalau masih ragu-ragu silakan aja hadisnya di googling sendiri. Terhadap pendapat ini ada lagi yang berpendapat berbeda. Ada yang bilang walaupun sudah lebih baik dari 12 jam, kalau baru 16-8 fasting 14-16 jam itu nggak bakalan dapat super healing. Autofagi yang kenceng baru akan dapat kalau extended fasting 20 jam lebih. Demikian juga kencengnya hormon pertumbuhan dan stem cell itu baru dapat kalau extended fasting 24 jam atau kurang dikit dari itu. Nah, bisa aja pendapat ini pun ada benarnya. Cuma ini tergantung sih apa yang mau disasar. Begitu kalau menurut Dr. Peter Attia. Kalau kalian tembus umur 70, 80, 90 atau lebih, yang mau disasar tiap-tiap orang itu beda kan ya. Ada yang pengennya sekedar jadi manula sehat, ada juga yang pengen lebih dari itu. Nah, kalau yang sekedar pengen kayak di Blue Zone, nggak perlulah sampai susah-susah dapetin super healing. Karena mengupayakan super healing itu tidaklah gratis, bisa mahal, bisa berat juga, atau bisa berat dan mahal. Centenarian ya, yang saya terus sampai tembus di atas 100 tahun, banyak juga loh, atau bahkan kebanyakannya itu sepanjang hidupnya nggak pernah terlalu mengupayakan super healing. Mereka cukup meraktekin aja pola-pola sehat yang kelas biasa-biasa saja, tapi konsisten terus-menerus puluhan tahun. Super healing, menurut Dr. Attia dan yang sealiran, itu diperlukan hanya untuk orang-orang yang seperti David Sinclair, Brian Johnson, yang pengennya itu muda selalu, kuat selalu. Selain kelompok itu, super healing ini diperlukan buat yang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang perlu di healing, tapi udah mentok, udah nggak bisa pakai healing yang cara-cara biasa. Kalau saya nih ya, untuk saya sendiri, sehari-hari kalau bisa ya praktekin yang tipis-tipis itu dan menjadikannya bagian dari gaya hidup. Plus, di waktu-waktu tertentu kalau memungkinkan sesekali praktekin extended fasting yang kemungkinannya itu bisa memunculkan healing yang lebih kenceng, super healing atau seenggaknya mendekati itu. Sedangkan untuk para penonton dan subscriber sekalian, silakan aja ya. Ini terpulang pada masing-masing. Yang mau disasar itu apa? Itu deh. Terima kasih.